Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, sahabat Sripo dimanapun berada, ini ketemu lagi dengan tim podcast Sripo yang mulai dari hari ini akan menggelar secara rutin rubrik yang namanya Tamu Sripo Camat Juaro. Nah, isinya adalah atau kontennya adalah kita mengundang bapak-bapak camat yang ada di Kota Palembang untuk mengungkapkan program atau cerita soal pribadinya dan lain sebagainya. Artinya adalah bahwa kita melihat, Sripo melihat bahwa peran camat terhadap pembangunan Palembang ini sangat luar biasa. Karena itu kita harus respect dan mengajaknya untuk berdiskusi sehingga nanti bisa dilihat oleh semua masyarakat Palembang dan Sumatera Selatan umumnya. Kali ini kami akan mengundang Pak Jufriansyah, Camat Gandus. Selamat siang Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang Pak Adi. Ya, siap. Pak Jufriansyah mengawali obrolan ini. Tadi saya tertarik dengan ungkapan Pak Jufriansyah bahwa pernah menjadi camat termuda, bahkan sampai saat ini. Nah, ceritanya seperti apa atau rasanya seperti apa sebagai camat termuda? Barangkali bisa menginspirasi para sahabat Sripo dimanapun berada. Silakan Pak Jufri. Terima kasih Pak Adi. Ya. Jadi malu. Oh, enggak apa. Ini justru inspirasi Pak. Oh ya, semoga menginspirasi untuk rekan-rekan pemuda lainnya. Jadi awalnya itu kami juga kurang sadar atau kurang tahu kalau pas pelantikan tanggal 25 Mei itu kami dilantik jadi camat. Setelah diteliti atau dikasih tahu dari orang kepegawaian atau orang apa, katanya Bapak ini termuda untuk umur camatnya di Kota Palembang, bahkan di Provinsi Sumsel katanya. Gitu. Soalnya kalau saya kebetulan alumni STPDN. Di tahun berapa itu lulusnya? 2013. 2013 ya. Kebetulan di angkatan saya sampai junior-junior saya yang di daerah Sumatera Selatan ini belum ada yang jadi camat. Mungkin dari situ patokannya terbuka. Yang pertama jadi mungkin bisa jadi seperti itu. Makanya ada beberapa rekan-rekan media termasuk dari Sripo dan Tribun juga wawancarai kami. Semoga menginspirasi kata Pak Hadi tadi. Oh ya, luar biasa. Jadi mungkin Pak Jufriansyah bisa disampaikan apa kiat-kiatnya, sehingga ini saya kira bukan hanya STPDN tetapi prinsip bekerja itu kan ada di semua bidang. Benar. Kira-kira waktu Pak Jufriansyah ketika lulus STPDN kemudian berprestasi menjadi atau lulusan camat yang menjadi camat, kira-kira apa itu prinsipnya itu kemarin? Kalau pada dasarnya benar kata Pak Hadi, dari seluruh tamatan atau alumni apapun semua punya peluang, semua bisa jadi camat. Yang penting dari tekadnya, loyalitas kita bekerja dalam melaksanakan tugas pokok fungsi kita sebagai seorang ASN di Kota Palembang khususnya ini. Luar biasa. Itulah pesan-pesan dari Pak Jufriansyah, Camat Gandus, tentang bagaimana kiat-kiat bekerja sehingga bisa menempuh prestasi terbaik. Nah, Pak Jufriansyah, Gandus yang saya tahu adalah sebuah kawasan yang sangat berkembang pesat. Benar. Yang saat ini terus dibangun oleh Pemkot maupun dari kecamatannya. Kira-kira Pak, mungkin ada yang belum tahu potensi Gandus itu apa Pak kira-kira? Alhamdulillah Kecamatan Gandus ini berbatasan dengan Kecamatan Ilir Barat 1, dengan Kecamatan Alang-Alang Lebar, dengan Kecamatan Kertapati, juga dengan Kabupaten Ogan Ilir, Banyuasin dan Muarenim. Di Kecamatan Gandus ini didampingi atau dialiri oleh Sungai Musi. Oh, itu mungkin camat yang satu-satunya atau Gandus, selain itu apa aja ya? Kertapati. Ya. Nah, ini bisa jadi potensi kali ya. Alhamdulillah di situ yang membuat sebagian dari masyarakat Gandus ini memiliki pekerjaan bertani, khususnya di Kelurahan Pulau Kerto. Ya. Bagi yang belum tahu Pulau Kerto itu
akan jadi salah satu exit tol Kapal Betung yang Kayu Agung Palembang Betung. Kapal ya? Itu kapal wisata atau kapal transportasi? Bukan, nama tolnya Kapal Betung, Kayu Agung Palembang Betung. Nah, Oh iya. salah satu exit tolnya itu ada di Purwokerto di Kecamatan Gandus. Jadi otomatis nanti lewat Gandus. Lewat Gandus. Oh iya. Jadi alhamdulillah Gandus sekarang ini dulu yang orang taunya akses jalan cuma dari jembatan Musi 2 di bawah Musi 2. Sekarang sudah banyak akses, bisa keluar lewat dari Jalan Macalindungan, dari Tanjung Barangan, bahkan sampai ke alang-alang lebar udah bisa ada jalannya. Itu berkat dari pemerintah Kota Palembang dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Oh iya, oke. Ini sangat luar biasa nih. Kira-kira kapan tuh jadinya, Pak? Kalau saat ini prosesnya lagi pengerasan jalan yang di Pengerasan jalan. Mungkin tahun depan atau 2024 ya? Bisa jadi 2003-2004. Ini kalau jadi kan luar biasa nih. Jadi Gandus Benar. terbuka untuk Terbuka. Yang selama ini terkenal dengan pabrik karet. Nah, iya, setiap kali masuk Gandus kan biasanya. Nah, alhamdulillah sekarang malah Gandus ini jadi tempat orang-orang yang mau berinvestasi. Sudah banyak perumahan di situ. Khususnya perumahan ya. Perumahan sudah banyak sekali perumahan di daerah. Sampai berapa sekarang perumahan di sana? Berapa perusahaan? Berapa real estate? Kalau perumahan udah hampir mencapai puluhan, sudah banyak. Udah banyak. Sudah banyak perumahan. Iya, saya pernah lewat di Gandus juga karena ada saudara saya juga tinggal di Gandus. Ada sekitar sebulan 2 bulan yang lalu, memang perkembangannya luar biasa. Sudah. Apalagi jalannya beton, Pak ya. Benar, udah dicor semua sampai tembus ke jalan kilometer 12 itu. Iya. Terus potensi apa lagi selain pertanian, terus kemudian nanti menjadi exit tol, apa kira-kira yang bisa ditampilkan Pak Jufri? Kalau menurut kami dari Gandus ini, karena masih ciri khas kental dengan nuansa alamnya, bisa jadi tempat wisata. Oh iya. Yang mana kami ketika menjabat jadi camat Gandus ini, kami keliling ke daerah, kami di sana ketemu dengan ada satu kawasan Purwokerto, di situ masih ada orang pakai bertani sawah, Pak. Ya. Sawah. Nah, jadi komunikasi dengan pemilik lahan, namanya Pak Ridwan. Pak Ridwan itu selaku Ketua Gapok Tani Purwokerto. Nah, jadi dia mau bercerita kalau dia mau bikin tempat wisata. Oh, wisata apa itu? Wisata namanya Pondok Bambu Wisata Purwokerto. Bisa dicek nanti di Instagramnya sudah. Oh, sudah mulai jadi. Alhamdulillah sudah jadi, dan kemarin kami ikuti lomba dari Dinas Pariwisata Kota Palembang. Alhamdulillah tempat kami itu juara sebagai tempat berpotensi. Wih, luar biasa. Artinya berpotensi itu mau juara, bakal juara, berpotensi. Itu apa namanya tadi? Pondok Wisata Bambu Purwokerto. Jadi banyak bambu atau seperti apa? Sebenarnya itu kalau kita di luar kota, Pak, sering kita lihat kayak pondok, tapi di bawah itu sawah, Pak. Nah, itu yang orang Palembang ini yang belum jarang lihat kan. Jadi pondok-pondok saung-saung, di bawah itu sawah, semua sawah hijau, sawah kuning itu. Makanya jadi kalau menurut data yang kami dapat nih dari Kenten malah sudah datang sampai ke sana. Iya, saya perlu datang juga ini ke pondok wisata bambu ini. Iya. Tapi ini, Pak, ada kekurangan di kami. Apa itu? Kekurangannya karena di Palembang ini sistem sawahnya ini sistem tada hujan. Jadi tada hujan itu beda dengan yang aliran sungai kalau di luar kota. Jadi cuman bisa panennya 1 kali 1 tahun. Jadi kalau sawah itu udah kita panen, udah hilang padi-padinya, jadi kayak lebak biasa. Oh, jadi itu yang dijual makanan ya? Makanan dan tempat spot foto. Oh, spot foto. Iya. Jauh nggak dengan Al-Quran raksasa itu posisinya? Sekitar 5 kilo. Iya. Maksudnya dijadikan paket kan bisa? Bisa. Setelah di Al-Quran raksasa baru. Iya benar. Selama ini orang tahunya ada Al-Quran raksasa. Iya. Tentang perekonomiannya gimana, Pak Jufri di Gandus ini? Kira-kira? Di Gandus ini perekonomian majemuk, Pak. Ada yang dari kalangan bawah, ada kalangan menengah, ada kalangan atas, bahkan ada beberapa selentingan
banyak yang bilang di Gandus ini banyak asetnya pejabat dan mantan pejabat. Oh ya, karena mungkin lahannya masih Iya, benar. murah barangkali ya, terus benar. kemudian luas. Benar. Maka dari itu kalau untuk ekonomi ini majemuk sekali, Pak. Ya, betul. Tentang masyarakatnya seperti apa Gandus ini, Pak? Oh, masyarakatnya tentu ciri khas orang Palembang yang ramah, sopan, yang jauh lah dari kata yang ekstrim atau barbar itu. Iya. Alhamdulillah. Nah, pengalaman selama memimpin Kecamatan Gandus seperti apa Pak Jupri? Nah, ini yang pengalamannya ini karena saya sebelumnya ini pernah bertugas di kantor camat lain sebagai sekcam. Kecamatan mana? Kecamatan Seberang Ulu 1, Kecamatan Sako, sempat juga jadi PLT camat. Di mana itu? Di Seberang Ulu 1. Seberang Ulu 1, ya. Yang membedakannya menurut kami dari Gandus dengan kecamatan lain ini tanpa mengurangi rasa hormat dengan kecamatan lain, mereka ini menganggap camat ini sebagai kayak yang diwahkan. Jadi satu cerita pernah kami ini ke kondangan diundang oleh masyarakat sekitar. Jadi kami bilang kami mau ke kondangan yang ada di kota dulu, yang di rumah keluarga. Oh ya Pak, kami tunggu, kami minta Bapak jadi sambutan. Oh kami bilang jangan, nanti lama nunggu, soalnya ini keluarga saya, pasti saya mau sampai selesai datang sini. Singkat cerita, udah sekitar jam 12:30 1-an sampai di lokasi acara di Gandus itu, masyarakatnya masih ramai, tamu undangannya masih ramai, masih nunggu sambutan Bapak Camat. Iya, luar biasa, hebat ya. Rasa kami kalau tahu ini kesini dulu kami. Jadi camat di masyarakat Gandus itu dituakan dihormati. Ya, dia nggak lihat dari umur, dari fisik, yang penting dia menghargai jabatan kita sang camat itu. Jadi saat itu Pak Jupri kasih kata sambutan. Masih sambutan. Sudah sambutan, langsung kami suruh langsung makan lah. Jangan nunggu. Iya, benar. Luar biasa. Jadi kenangan yang sangat berkesan bagi kami. Berkesan ya, sehingga semakin respect terhadap masyarakat di sana. Masyarakat Gandus ini makin cinta lah dengan makin cinta dengan masyarakat Gandus. Makin rajin datang ke undangannya. Oh iya. Jadi setiap kali undangan dihadiri. Insya Allah kalau ada di Palembang, kalau nggak ada urusan sakit atau keluar kota, pasti dihadirin Insya Allah. Bahkan tadi sebelum dari sini kami jadi saksi nikah dan mewakili sambutan keluarga. Tentu kami sangat senang, berarti mereka udah nganggap kami keluarga kan. Bisa-bisa menjadi camat teladan Amin. Karena setiap diundang warga, paling enggak ini kan selain menghadiri undangan juga menunjukkan bahwa Pak Camatnya respect terhadap undangan dari. Kami selain datang ke kondangan itu Pak, kami selalu sambil dimasukkan visi misi dari wali kota kami, Pak Sekda kami, apa yang program misi selama ini seperti gotong royong, salat subuh. Di sela-sela sambutan pasti kami ingatkan, dan kami bilang juga jangan segan-segan ke kantor camat, bahkan kami sering sebutkan nomor HP kami di sambutan itu, biar warga langsung mencatat, kalau ada apa-apa langsung jadi WA atau SMS kami. Jadi ada hotline-nya ya? Iya, ada hotline-nya. Nah, saya kemarin kebetulan saya termasuk wilayah Kecamatan Hilir Barat 1. Saya mengurus revisi KTP. Nah, syukur alhamdulillah pada saat mau jadi ditawari langsung masuk KTP digital. Ya kan? Benar. Ini Pak Adi ini yang pertama nih KTP digital nih, karena sebelumnya kan ASN tapi di wilayah Hilir Barat. Bagaimana dengan Gandus Pak yang KTP digitalnya? Untuk KTP digital 90% bisa kami bilang udah semua. Sudah semua. Ya, kecuali yang belum ada HP Android, karena itu baru bisa diakses oleh HP Android. HP iOS belum tersedia layanannya. Oh, iOS belum tersedia ya, Android ya. Alhamdulillah sudah punya semua dari seluruh ASN di Kecamatan Gandus, Pak. Gini Mas Sripo tentunya ingin yang tadi saya bilang memotret, kemudian memahami di seluruh kecamatan Kota Palembang ini tentunya, karena sebagai media kita kan juga berfungsi sebagai agen, antara agen pembangunan, agen mencerdaskan kehidupan masyarakat, pembaruan dan mendidik tentunya. Nah, kira-kira kalau di sana misalnya potensi
wanitanya seperti apa, Mas? Potensi kaum wanita di Gandus ini aktif atau seperti apa, Mas? Kira-kira? Sama seperti di kecamatan lain, menurut kami dari di kecamatan Gandus, wanitanya aktif ya. Aktif, ada yang bekerja, ada yang dari ibu rumah tangga, dan alhamdulillah ibu-ibunya ini juga respect dengan kita dari pemerintahan ini. Oh ya. Iya. Karena kami waktu itu kegiatan malam-malam, Bapak Sekda kita sambang ke lapangan badminton yang outdoor, yang lapangan, pakai gedung. Iya. Itu ibu-ibu keluar semua tuh, pakai daster, ada yang gendong anak. Iya. Itu mendukung, menonton sampai selesai acara pertandingan badminton itu. Oh, baik, Mas. Kira-kira kalau menurut Pak Jufriansyah, potensi ekonomi, kemudian potensi geografis dari Gandus bisa nggak menjadi sebuah kota apa ya? Misalnya apa tadi disebutkan Gandus juga punya banyak real estate. Iya. Kalau menjadi kota satelit memungkinkan nggak Gandus? Oh, tentu memungkinkan, Pak. Ya. Karena kita seperti tahu Gandus ini sekarang sudah banyak akses jalan menuju sana. Bahkan dari sungai pun kami tersedia. Karena dialiri Sungai Musi kan. Jadi kalau kata Mas Hadi yang jadi kota real estate itu sangat mendukung sekali. Sangat bisa sekali, Pak. Sangat bisa sekali menjadi kota satelit ini, sangat-sangat luar biasa ini karena sehingga Palembang bukan hanya terkonsentrasi di daerah kota. Nah, ya bisa di ini juga kota dalam kota ya. Nah, kota dalam kota. Kota dalam kota. Bisa. Jadi masyarakat Gandus tidak perlu lagi harus ke kota kalau membeli sesuatu karena sudah dicukupi oleh daerah Gandus itu. Lengkap. Ada di situ, malah di Gandus ini ada pasar Kalangan. Ada pasar Kalangan. Coba diceritain, Pasar Kalangan ini mereka ini dari 7 hari ini ada jadwalnya masing-masing. Hari Senin nanti di Masjid Jami, hari Selasa ada di Pulau Kerto, hari Rabu ada di Jembatan Musi 2. Yang mana para pedagang ini rata-rata yang langsung dari mereka bawa sendiri barang itu, bukan yang beli di pasar induk baru jual lagi, bukan, tapi mereka yang memang apa istilahnya petani sendiri, peternaknya sendiri jual. Jadi tentu harganya lebih murah dan lebih segar-segar. Itu hari Senin sampai Minggu ada semua. Oh, tapi lokasinya berbeda. Beda-beda lokasinya, berbeda-beda. Tapi mereka janjian untuk ke sana. Benar, hari ini di sana. Ya, benar. Itu yang pembelinya itu masyarakat Gandus atau luar Gandus juga? Wah, bahkan udah sampai luar, sampai kecamatan lain pun ada yang ke situ. Oh, iya. Perlu dicoba itu. Pasar Kalangan namanya. Pasar Kalangan. Untuk yang paling di luar Gandus itu hari Rabu dan hari Minggu ada di bawah Jembatan Musi 2. Hari Rabu dan hari Minggu pagi. Iya. Kemudian kembali ke masalah sedikit menyentuh masalah karir Pak Jufriansyah tentunya. Bisa diceritain nggak selama ini SD di mana, SMP di mana, kemudian dan selanjutnya? SD kami di SD Negeri 191 Palembang di Jalan Ogan. Jalan Ogan, terus lanjut ke SMP. Dulu SMP di zaman kami SLTP, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Ya. Nah, SLTP Negeri 17 di Jalan Padang Selasa. Terus lanjut sekolah menengah atas di Negeri 1. Ya. Nah, itu tamatnya 2008. Terus kami mencoba tes sekolah kedinasan. Ya, sekedar informasi kami ini anak yatim. Jadi saya berpikir kalau saya kuliah ini bakal nyusahin ibu orang tua. Ya, ibu kami ini. Jadi kayak mana yang kuliah tapi bisa langsung kerja. Nah, sempatlah dari baca-baca, harus sekolah kedinasan seperti STAN, IPDN, Akabri gitu, Mas. Nah, itu saya ikuti semua itu, Mas. Wih, luar biasa. Ini mungkin inspirasi bagi sahabat Seribu. Saya ikutin semua, mulailah jaga fisik kan, latihan fisik, kesehatan.
Dan alhamdulillah di tahun pertama itu gugur semua. Oh, Gugur semua. iya. Gugur semua. Gugur semua, tapi itu berkat semangat dari ibu kami, doa ibu kami yang selalu belum rezeki tahun ini nak, coba lagi tahun depan. Yang penting jaga kesehatan, jangan terlena, jangan nanti. Kebetulan kami mau daftar kuliah itu udah tutup karena kami fokus di sekolah kedinasan, tes. Oh iya. Mau kuliah negeri udah tutup, kuliah swasta kami tahu pasti nggak mampu kalau ibu kami kan. Walaupun ibu kami nggak bilang kalau dia nggak mampu, cuman kami akhirnya tahun depan kami tes lagi dan alhamdulillah kami keterima menjadi Praja IPDN. Wih, luar biasa. Di Praja IPDN, pendidikannya selama 4 tahun di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, tamat 2013. Waktu tamat 2013 itu kami langsung dapat penempatan di pemerintah Kota Palembang. Langsung mulai 2013 itu ya. Berarti beruntung ya. Benar. Kalau di luar Kota Palembang kan lain cerita. Ini langsung di Kota Palembang. Waktu itu kebetulan Mendagrinya memberi kami seperti ada kuesioner mana yang mau ke Mendagri, apa ke pemerintah provinsi, atau balik ke pemerintah kota, kabupaten pendaftaran. Waktu itu alhamdulillah saya dapat di Pemkot Palembang. Waktu itu zaman wali kotanya almarhum Bapak Romerto. Oh iya, sahabat saya. Kami ingat waktu itu kami laporan ada 4 orang alumni IPDN yang angkatan kami bertugas di Pemkot kan. Jadi almarhum itu pesan, wah ini calon-calon lurah camat semua. Guyonan. Almarhum itu kan sering guyonan. Benar rupanya. Seminggu dari kami menghadap almarhum itu, kami langsung dilantik menjadi sekretaris lurah karena pangkat kami itu 3A kan. 3A itu jabatan paling itu jadi sekretaris lurah. Paling keren itu ya, karena baru lulus kan. Benar. Alhamdulillah infonya satu Indonesia ini yang dari pemerintah Kota Palembang yang pertama dilantik itu. Tercepat lah istilahnya itu menjadi seklur kan. Seklur 2014 kami masih seklur. Nah ini ada cerita sedikit. Ada orang bilang ini beruntung, tapi saya bilang ini ya kayak cobaan lah karena lurah saya itu meninggal. Meninggal. Jadi saya jadi PLT lurah. Jadi PLT lurah karena kalau mau jadi lurah saya masih kurang pangkat kan. Masih kurang pangkat ya. Jadi PLT lurah. Sampai 2017. 2017 saya pindah jadi Kasubag Protokol dan Acara Wali Kota Palembang. Berselang 1 tahun kurang, kepala bagian saya Kabak kan saya Kasubag. Kabak saya Dr. Haji Ahmad Mustain SST PMSI ikut lelang jadi kepala dinas perizinan PTSP. Pak Mustain. Jadi untuk mengisi kekosongan itu haruslah ditunjuk PLT Kabak. Nah, makanya saya di Kasubag jadi PLT Kabak lagi. PLT Kabak. Selama Pak Wali Kota itu lagi cuti, jadi ada PJS sama PJ Pak Ahmad Najib waktu itu. Pak Ahmad Najib Sampai 2019 kami dilantik kembali naik eselon menjadi sekretaris camat SU1. Nah, selang berapa bulan camat kami Kak Nopranansa jadi kepala dinas pendustrian. Jadi mengisi kekosongan lagi kami jadi PLT camat lagi. Jadi selain prestasi ada lakinya ya. Ada laki. Cuma kayak kata orang ini spesialis PLT nih. Kalau yang di atas yang nggak meninggal naik jadi kepala dinas katanya. Antar dua itu. Jadi pas saya udah jadi SU1. Berarti garis tangan. Saya jadi SU1 jadi camat, PLT camat. Ada rolling lagi, kami pindah ke Sako, gabung dengan Pak Camat itu Amiruddin Sandi. Makanya itu saya yang dibilang ke Amir itu, ini bang katanya Pak Sekcam, aku nih jadi kadin atau meninggal nih kalau di atas kamu nih katanya kan. jadi kadin, jadi spesialis katanya, lihat track recordnya. Alhamdulillah di 2022 ini
Kak Amir yang masih jadi camat dan kami jadi camat juga. Alhamdulillah. Jadi ada alternatif ketiga, sama-sama camat ya. Sama-sama camat, alhamdulillah. Wih, luar biasa nih Pak Jufriansyah. Ini kebetulan juga menjadi tamu Seripu Camat Juwaro yang pertama. Karena memang Pak Jufri ini Juwaro, ya kan? Paling tidak dari sisi masih muda bisa menjadi camat. Kemudian juga kalau kita dengarkan kisah beliau tadi, sangat luar biasa perkembangannya, perjuangannya. Sebelumnya gagal, tapi diulangi lagi, juga disertai oleh doa ibu. Nah, itu kami sharing sedikit spiritual kami ini. Kalau banyak yang teman-teman ada junior ditanya kayak mana nih. Kalau spiritual kami ini bukannya masuk riak ini. Kami sebelum kerja itu Pak Adi usahain selalu sujud dengan orang tua kami. Dengan ibu kami, apalagi kami anak yatim kan. Nah, jadi kalau misalnya kami mau pergi kerja, ibu kami lagi ke pasar, kami tunggulah sampai beliau datang. Baru kami berangkat. Wih, hebat ya. Seperti rasa motivasi yang sudah aman, aku dilindungi hari ini oleh doa oleh ibu ini. Dan alhamdulillah itu sampai sekarang masih kami. Wih, luar biasa. Jadi demikian para pemirsa, sahabat Sriwijaya Pos, mudah-mudahan kisah dari Pak Jufriansyah tadi bisa menginspirasi kita semua. Bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, asal kita punya niat, asal kita berjuang. Demikian Pak Jufriansyah, terima kasih obrolan siang ini sangat berguna. Amin. Baik untuk Seripu maupun untuk sahabat Seripu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.